Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Reminiscere 25 Februari 2024 dengan tema Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Saudara-saudara, saya bacakan nas firman ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali khotbah ini ada sebuah cerita tentang seorang ayah yang hendak memberangkatkan anaknya ke suatu kota yang jauh dari desanya. Namun sebelum berangkat, sang ayah membekali anaknya dengan sebuah pembelajaran yang sangat penting, yaitu dengan mencampurkan beberapa cat warna ke dalam sebuah gelas yang berisi air bersih. Pertama-tama sang ayah mengambil gelas yang berisi air, kemudian diletakkan di atas meja. Lalu ia memanggil anaknya itu, "Nak, kemarilah. Ayah mau menunjukkan sesuatu kepadamu." "Baik ayah," kata si anak menyahut. "Nak, di atas meja ini ada segelas air bersih dan beberapa cat warna-warni. Sekarang coba kamu ambil salah satu warna cat itu dan masukkanlah ke dalam gelasnya, kemudian aduklah." Si anak menurut saja kepada ayahnya. Ia pun kemudian mengambil cat warna hijau lalu mengaduknya. Hasilnya tentu air itu berubah menjadi hijau. Kemudian sang ayah menyuruh anaknya memasukkan lagi cat warna merah ke dalam air yang sudah berwarna hijau itu. Hasilnya tentu air itu berubah menjadi coklat. Si anak merasa bingung dengan tingkah ayahnya. Ia pun kemudian bertanya, "Ayah, apa maksud semua ini?" "Nakku, ini sebuah pembelajaran. Kamu kan sebentar lagi pergi ke tempat yang jauh, dan di sana kamu akan menemukan banyak hal yang mungkin mempengaruhi hidupmu. Yang mau ayah sampaikan dari pembelajaran ini adalah, tetaplah kamu beriman dalam Kristus Yesus apapun kondisinya. Jangan kamu seperti air dalam gelas tadi yang senantiasa berubah oleh pengaruh dari luar ataupun warna-warni cat yang kamu masukkan tadi." "Baik ayah, aku mengerti. Aku akan setia dalam Kristus Yesus apapun keadaannya," kata si anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat dimungkinkan kalau iman seseorang bisa berubah oleh situasi kondisi yang ada dalam kenyataan hidup, seperti dalam ilustrasi tadi. Tetapi iman seseorang yang sungguh-sungguh pasti akan tetap murni bertahan apapun keadaannya. Mau sehebat apapun warna-warni di luar sana, imannya dipastikan tetap tidak berubah.
Hal itu dapat kita lihat dalam nats firman ini melalui kehidupan Abraham yang diterangkan oleh Paulus lewat suratnya ke Roma. Disaksikan bahwa kekuatan iman Abraham terhadap janji Tuhan justru tidak terpengaruh sedikit pun oleh situasi dan keadaan yang ada. Imannya sungguh berkualitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana tidak firman yang diterimanya dalam Kejadian pasal 12 langsung dilaksanakannya, tanpa ragu, tanpa bertanya, dan tanpa komplain. Jadi saudara, seberapa besarkah iman Abraham? Ya, sebesar keberaniannya meninggalkan kemapanan dan kemakmurannya di tanah subur Haran menuju tanah misteri lebih dari 900 km ke sebelah selatan. Mulai dari Sikem, kemudian Betel, dan terlunta-lunta oleh bencana kelaparan ke Mesir. Dalam testimoni itulah terlihat jelas jenis iman Abraham yang sedemikian murni, seolah mata rohani Abraham dapat secara terampil mengenal dan membedakan antara panggilan Allah yang benar dan yang mana suara ilah-ilah palsu pada zaman itu. Ini sungguh luar biasa. Lalu seberapa dalam bukti imannya Abraham? Ya, sedalam keyakinannya pada janji Allah atas keturunan yang akan dikaruniakan baginya saat ia berumur 100 tahun dan istrinya yang mandul dan berusia 90 tahun. Seberapa beranikah imannya Abraham? Ya, seberani saat ia memutuskan akan menyembelih anak kesayangannya Ishak, si buah hatinya yang lama dinanti-nanti itu, demi ketaatan kepada Allah yang ia percayai. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, itulah kedalaman iman, keagungan, dan kesejatian imannya Abraham. Iman yang berserah dan iman yang mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, yang tidak mampu berubah dan dirubah oleh keadaan apapun. Saudara terkasih, dalam nats khotbah ini Rasul Paulus hendak menarik orang Kristen serta meyakinkannya supaya memiliki iman kepada Kristus yang telah bangkit, sama seperti Abraham percaya kepada Allah yang baru dikenalnya. Paulus hendak mengajak orang-orang percaya dulu, kala, dan kini supaya mempunyai iman yang berbeda dengan kepercayaan manusia sezamannya. Iman yang menerobos status quo, iman yang menerobos kemapanan, iman yang mempercayai kebenaran baru, yakni Kristus Juru Selamat yang telah mengalahkan maut, Kristus yang telah naik ke surga, yang oleh percaya kepadanya kita diselamatkan dan dibenarkan. Saudara terkasih, pokok pikiran Paulus dalam surat-suratnya memang selalu mendasarkan pemberitaannya di atas fakta Kristus yang adalah juru selamat dan yang telah mati sebagai penebus dosa, serta telah bangkit seperti yang dijanjikan kitab suci. Dan orang yang menerima Yesus dan mempercayainya serta berserah penuh kepada Dia, Sang Anak Allah yang telah bangkit itu, akan memperoleh kebenaran yang sejati tersebut, yakni dibenarkan oleh iman. Yang oleh iman yang benar itu, hidup orang percaya akan diubahkan, diperbaharui, dan dituntun kepada kehidupan yang baru. Iman mengarahkan kita agar berpindah penglihatan dari kenyataan yang ada di hadapan kita, yaitu kelemahan, keterbatasan, pergumulan, masalah, penderitaan, kesedihan, beban, mengalihkan kita kemudian kepada kebenaran yang ada di dalam Tuhan yang kita percaya, yaitu keselamatan, kuasa, kemenangan, berkat, dan kekuatan, serta sukacita. Iman Abraham kemudian menjadi acuan bagi iman Kristiani. Orang beriman dibenarkan karena percayanya, dan orang percaya akan hidup oleh iman itu. Percaya kepada Yesus dan memutuskan mengikut Dia menjadi pembenaran yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dari itu percayakanlah sepenuhnya hidup kita hanya kepada Kristus saja, maka kita akan dibenarkan. Ikutilah langkahnya, maka kita akan dikuduskan. Dasarkanlah pengharapan kita kepadanya saja, sebab firman-Nya pasti digenapi. Saudara-saudara, kita ingatlah bahwa iman yang berkualitas di dalam Kristus Yesus pasti Allah perhitungkan sebagaimana Allah memperhitungkan iman Abraham.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami senantiasa kami harus sungguh-sungguh beriman, dan iman kami tidak boleh terpengaruh oleh kondisi, situasi apapun. Oleh karena itu Bapa di surga, selalu kami meminta kekuatan kepadamu supaya kami mampu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.